Shalom Bapak Ibu dan Saudara, marilah pada saat ini kita membangun ibadah keluarga dan mari kita mengambil saat teduh. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, marilah pada saat ini kita memuliakan nama Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat nomor 17, kita pujikan bait yang pertama. Ibadah saat ini didasari oleh firman Tuhan di dalam Mazmur 54 ayat yang ke-6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, marilah pada saat ini kita mengakui segala kekurangan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih ya Bapa atas segala berkat yang tercurah di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk membangun ibadah keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Terima kasih ya Bapa. Dengan kerendahan hati kami memohon pengampunan dosa di hadapan Engkau atas segala dosa dan kekurangan yang telah kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Baik itu kami lakukan di dalam keluarga kami, saudara kami satu dengan yang lainnya, terlebih di hadapan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Demikian seru dan permohonan kami yang kurang sempurna, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Kembali kita memuliakan nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 27, kita pujikan bait yang pertama. Tetapi
Marilah kita berdoa mohon tuntunan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Tuhan senantiasa menuntun kami, hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu yang kudus pada saat ini. Tuhan, Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu. Bersabdalah Bapa, hamba-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada saat ini kita dipertemukan firman Tuhan di dalam Yesaya 40. Kita baca ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, "Berserulah." Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan mengembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Sebagai ayat nasnya diambil ayat yang ke-8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Tema firman Tuhan pada saat ini, andalkan Tuhan dalam derita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, hidup tidak selalu berjalan mulus dan sempurna. Ada kalanya kita mengalami kesulitan-kesulitan yang terkadang membuat kita sedih dan menderita. Dalam keadaan sulit itu, ada banyak pilihan yang bisa kita ambil. Pilihan yang paling umum ditempuh adalah menyerah dan putus asa. Tidak lagi percaya bahwa kesulitan ini akan berlalu sebab merasa diri tidak mampu. Dalam keadaan yang kalut dan kehilangan harapan, tak sedikit orang memutuskan untuk menyudahi kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini janganlah kita lakukan, karena ada yang kita andalkan untuk menyelesaikan segala permasalahan kita, segala kesulitan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Manusia tidaklah sempurna. Memang benar, manusia hanyalah makhluk yang terbatas kemampuannya. Memang demikian adanya. Seperti firman Tuhan, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apakah kita seperti rumput menjadi kering dan bunga menjadi layu? Tentunya tidak. Dalam menghadapi segala permasalahan dan kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan kita, tentunya kita tidak menyerah dan putus asa. Melalui firman Tuhan, tetapi firman Allah kita tetap untuk
selama-lamanya. Melalui firman Tuhan, kita dikuatkan untuk senantiasa berusaha dan berdoa di dalam menghadapi segala permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali permasalahan yang terjadi. Misalkan saat ini kita sebagai petani mengalami banyak kesulitan di dalam tanaman yang telah kita tanam. Misalkan saja untuk tembakau harganya turun, untuk tanaman cabai yang banyak sekali diserang oleh lalat buah. Dalam menghadapi kesulitan itu, apakah kita menyerah, putus asa mengenai tanaman kita itu? Tentunya tidak. Kita berusaha untuk menyelamatkan tanaman kita dengan memupuk, dengan menyemprot. Itu semua kita lakukan agar kita bisa memanen hasil tersebut dengan baik. Tentu itu semua adalah kita serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kita berusaha, berdoa, memohon kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Andalkan Tuhan dalam derita. Itu yang kita lakukan. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, banyak sekali pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Entah itu perekonomian kita, entah itu kita diberikan kesehatan ataupun sakit. Dalam menghadapi semuanya itu, penderitaan hidup kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dengan kerendahan hati, kita mengakui segala kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan pasti memberikan pertolongan kepada kita. Tuhan pasti akan menopang hidup kita. Seperti hanya terjadi kepada bangsa Israel yang hidup dalam penderitaan di pembuangan. Tentu mulai kehilangan harapan. Begitupun juga di dalam kehidupan kita. Kita menjadi letih lesu, berbeban berat bila kita menghadapi banyak sekali permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sebab penderitaan mereka begitu panjang, seakan tidak ada ujungnya. Ya, bila mana kita mengalami penderitaan, seringkali kita mengeluh di hadapan Tuhan. Tuhan, penderitaan ini tidak ada hentinya. Namun semuanya itu kita lalui, kita menghadapi segala permasalahan ini. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Dalam keputusan itu, firman Tuhan datang melalui Nabi Yesaya. Ini menjadi kekuatan baru. Israel diingatkan pertama-tama untuk mengakui keterbatasan diri mereka. Iya, kita mengakui segala kekurangan dosa kita di hadapan Tuhan dengan kerendahan
setelah itu mereka diyakinkan kembali untuk mengingat Tuhan dalam kesempurnaannya. Di dalam penderitaan, mereka dikuatkan untuk terus menantikan pertolongan Tuhan dalam kerendahan hati. Menaruh harapan sejatinya kepada Tuhan saja. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah kita menyerahkan semuanya ke dalam kuasa Tuhan. Kita berdoa, kita memohon sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan jalan yang terbaik pada kita semua. Sebab mereka tahu bahwa Tuhanlah sumber pembebasan dan kelepasan yang sejati. Banyak pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak sendiri. Tuhanlah sumber pertolongan kita. Mungkin penderitaan yang sekarang kita alami memang berbeda jenisnya dari yang dialami bangsa Israel dahulu. Namun rumusnya nampak masih relevan. Dalam penderitaan, kita diundang untuk terlebih dahulu mengakui segala kekurangan dan keterbatasan, supaya kita tidak lagi tinggi hati dan hanya mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Ya Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, tidak kita pungkiri, seringkali kami mengandalkan kekuatan, kemampuan diri kita masing-masing. Seringkali kita egois di hadapan saudara-saudara kami, terlebih di hadapan Tuhan. Marilah dengan kerendahan hati kita memohon pengampunan dosa di hadapan Tuhan. Lalu pemahaman tersebut harus dilanjutkan dengan pengakuan akan iman kepada Tuhan yang mampu membebaskan. Tuhanlah yang telah membebaskan kita dari segala permasalahan, dari segala penderitaan dan kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kita akan mampu memasrahkan hidup kita dengan tenang kepada kehendak Tuhan, Sang Sumber kehidupan. Karena sesungguhnya Allah adalah sumber pertolongan yang selalu menopang kita. Bapak Ibu yang terkasih, hidup dalam pengharapan dengan rendah hati pada pertolongan Tuhan akan memberikan kekuatan untuk bertahan dalam segala keadaan. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semuanya. Amin. Marilah firman Tuhan pada saat ini kita respon kembali dengan memuliakan nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 332, kita pujikan bait yang pertama dan kedua. Kekuatan serta penghiburan
Terima kasih ya Bapa, melalui sabdamu yang kudus pada hari ini, kiranya senantiasa menguatkan kami untuk setia mengikut Engkau. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan senantiasa memberkati pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah kami masing-masing. Tuhan, berkati pasamuan kami di Sidomulyo ini. Kiranya Tuhan senantiasa mencurahkan berkat di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berkati kami semuanya Tuhan, setiap pekerjaan yang telah kami lakukan. Begitupun juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan, yang saat ini sedang menderita sakit dalam segala penyakitnya Tuhan. Engkau jamah Tuhan yang telah memberikan kesembuhan. Hamba-Mu berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, dari PAUD sampai perguruan tinggi. Tuhan senantiasa memberikan kecerdasan kepada anak-anak kami, sehingga anak-anak kami dapat meraih cita-cita mereka. Tuhan Yesus, berkati orang tua kami yang sudah lanjut usia. Di masa tuanya, Tuhan senantiasa memberkati dan melindunginya. Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam kami membangun ibadah, banyak sekali kekurangan yang telah kami lakukan. Tuhan, ampuni atas segala dosa yang telah kami lakukan. Tuhan, kami mengakhiri ibadah keluarga pada saat ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati di dalam kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Demikian seru dan permohonan kami yang kurang sempurna, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Mari kembali kita memuliakan nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 425, kita pujikan bait yang pertama. Pertolongan dan kasih karunia yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Putra, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memberkati kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin.